Malam itu, saya pulang agak larut dari rumah seorang teman. Satu-satunya jalan menuju rumah harus melewati musola tua di pinggir desa. Musola itu sudah lama tidak terawat, catnya mengelupas, dan kayunya mulai lapuk. Beberapa orang masih menggunakannya untuk sholat, tetapi hanya di siang hari. Saat malam tiba, tempat itu lebih sering sepi. Saat berjalan melewati musola, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan bulu kuduk saya berdiri tanpa alasan yang jelas. Saya berusaha tetap tenang, mempercepat langkah, tetapi entah kenapa, ada dorongan dalam diri saya untuk menoleh ke arah musola. Di dalam ruangan yang remang-remang, saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya kaku. Di sudut musola, berdiri sosok putih dengan tubuh terbungkus kain kafan. Pocong, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena pencahayaan yang redup, tetapi saya bisa merasakan bahwa dia sedang menatap saya. Jantung saya berdebar begitu kencang, tubuh saya terasa berat, dan saya seperti kehilangan kendali atas kaki saya sendiri. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau kain putih yang tergantung di sana. Namun, beberapa detik kemudian, sosok itu bergerak. Bukan melompat seperti yang sering diceritakan orang-orang, tetapi melayang sedikit ke depan. Saat itu juga, saya langsung berbalik dan berjalan cepat menjauh. Saya tidak berani berlari karena takut sesuatu akan mengejar saya. Perasaan saya tidak tenang, seolah ada yang mengikuti dari belakang, tetapi saya tetap berusaha untuk tidak menoleh. Sesampainya di rumah, saya langsung masuk dan mengunci pintu. Malam itu, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan sosok di musola terus terlintas di kepala saya. Keesokan harinya, saya menceritakan kejadian itu kepada beberapa teman. Ternyata, saya bukan satu-satunya yang pernah melihat sosok pocong di sana. Beberapa warga desa juga pernah mengalami hal serupa. Ada yang melihatnya di halaman musola, ada yang melihatnya berdiri di depan pintu, bahkan ada yang mendengar suara kain terseret saat mereka sedang sholat malam di sana, yang membuat semua orang semakin takut. Pocong itu tidak pernah mengganggu secara langsung. Dia hanya muncul, berdiri diam, atau bergerak perlahan. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin menyeramkan. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah lagi melewati musola tua itu saat malam. Bagi saya, tempat itu bukan hanya sekadar bangunan ibadah yang sudah usang. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang masih ada. Dan mungkin sedang menunggu seseorang lagi untuk melihatnya. Setelah kejadian malam itu, saya berusaha menghindari musola tua sebisa mungkin. Tapi entah kenapa, rasa penasaran saya terus muncul. Apakah benar yang saya lihat itu pocong? Atau hanya permainan bayangan karena suasana yang gelap? Seminggu kemudian, salah satu teman saya, Rizal, menantang saya untuk kembali ke sana. Ia pernah mendengar cerita saya dan malah tertawa. Kalau memang ada pocong, ayo kita lihat bareng. Saya mau buktikan kalau itu cuma sugesti, katanya. Saya sebenarnya enggan, tapi rasa penasaran itu membuat saya akhirnya setuju. Kami mengajak dua teman lain, Arif dan Dika, agar suasana tidak terlalu menakutkan. Kami sepakat pergi setelah Isya, saat suasana desa mulai sepi. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Saat kami sampai di depan musola, semuanya terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik atau angin yang berhembus di pepohonan sekitar. Kami berdiri di depan pintu musola, mencoba melihat ke dalam. Lampu remang-remang masih menyala, tapi suasana di dalam tampak lebih suram dari yang saya ingat. Sajadah tergulung di sudut, dan lemari kayu tempat menyimpan Al-Quran terlihat sedikit terbuka. Coba masuk, bisik Rizal sambil tersenyum menantang. Saya menelan ludah, tapi mencoba memberanikan diri. Langkah saya pelan, diikuti oleh teman-teman di belakang. Begitu kaki saya menginjak lantai musola, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh saya. Kami berdiri di tengah ruangan, mencoba merasakan apa yang aneh. Awalnya tidak ada apa-apa. Semua terasa normal, meskipun suasananya memang menyeramkan. Lalu, tanpa aba-aba, pintu musola yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri dengan bunyi berderit. Kami semua terdiam. Saya bisa merasakan napas Rizal menjadi lebih berat. Dari sudut mata, saya melihat sesuatu di luar jendela. Saya mencoba menoleh perlahan, dan saat itu, saya melihatnya lagi. Sosok putih itu berdiri di luar musola, tepat di halaman. Kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring.
Yang membuat saya semakin takut, wajahnya kali ini terlihat, matanya hitam pekat, kosong, tapi seolah-olah sedang menatap langsung ke arah saya. Wajahnya pucat, dengan kain kafan yang tampak sedikit kotor dan berdebu. Arif, yang berdiri di sebelah saya, mendadak menarik lengan saya. "Kita keluar," bisiknya, tapi sebelum kami sempat bergerak, terdengar suara pelan, seperti suara seseorang yang tertawa, kecil dan tertahan. Kami semua langsung panik. Dika lebih dulu lari keluar, disusul oleh saya dan Arif. Rizal, yang tadinya berani, malah terjatuh saat mencoba berlari. Kami harus menariknya keluar sebelum akhirnya berhasil keluar dari musola. Begitu sampai di jalan, kami melihat ke halaman lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu pernah berdiri di sana. Sejak malam itu, tidak ada yang berani menyebutkan lagi tentang musola tua. Tapi kami semua tahu satu hal, apa yang saya lihat malam itu bukanlah imajinasi. Sosok itu memang ada, dan ia masih mengawasi dari dalam kegelapan. Saya tidak tahu kenapa dia ada di sana, atau apa yang ia inginkan. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, saya tidak akan pernah kembali ke musola tua itu lagi. Setelah kejadian di musola tua itu, saya berusaha melupakan semuanya. Tapi rasa penasaran terus menghantui saya. Saya ingin tahu, siapa sebenarnya pocong yang kami lihat? Beberapa hari kemudian, saya memberanikan diri bertanya kepada Pak Sarman, sesepuh desa yang sudah tinggal di sini sejak muda. Awalnya, beliau hanya terdiam, seolah ragu untuk menceritakan sesuatu. Tapi setelah saya desak, beliau akhirnya menghela napas panjang dan mulai bercerita, "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, dengarkan baik-baik. Tapi jangan pernah coba-coba mencari tahu lebih jauh," katanya dengan suara pelan. Lalu, beliau mulai bercerita tentang seorang pria bernama Sulaiman. Dulu, sebelum musola itu menjadi terbengkalai, ada seorang marbot bernama Sulaiman. Ia bukan orang kaya, tapi sangat dihormati karena kesetiaannya mengurus musola. Setiap hari, sebelum subuh, ia sudah ada di sana, membersihkan lantai, menyiapkan air wudhu, dan mengumandangkan azan. Namun, meskipun rajin dan taat, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Ia adalah seorang yatim piatu sejak kecil dan tidak memiliki saudara. Karena itulah, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di musola. Tapi yang tidak banyak orang tahu, Sulaiman sering berbicara sendiri saat malam. Beberapa warga yang pernah melihatnya mengira ia hanya berzikir, tapi ada juga yang merasa aneh karena sering mendengar dua suara dari dalam musola, padahal hanya ada satu orang di dalamnya. Dia seperti berbicara dengan seseorang atau sesuatu, ujar Pak Sarman lirih. Suatu malam, seseorang mendengar suara aneh dari musola. Bukan suara doa atau azan, tapi suara seperti orang menangis. Keesokan harinya, Sulaiman terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia semakin sering berbicara sendiri. Orang-orang mulai menjauhinya, menganggapnya aneh. Namun, ia tetap mengurus musola seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hingga suatu hari, Sulaiman tidak terlihat lagi. Warga yang penasaran mencoba mencarinya, dan yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sulaiman ditemukan tergeletak di dalam musola dengan wajah penuh ketakutan. Ia sudah meninggal, tapi yang lebih aneh, tidak ada tanda-tanda sakit atau luka di tubuhnya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Beberapa orang menduga ia meninggal karena kelelahan atau sakit yang tidak terdeteksi. Tapi ada juga yang percaya bahwa ia diambil oleh sesuatu yang selama ini menemani malam-malamnya di musola. Setelah kematian Sulaiman, musola itu mulai sepi. Orang-orang mulai merasa tidak nyaman beribadah di sana. Apalagi setelah beberapa warga mulai melihat sosok putih di sekitar musola. Dia masih di sana, mungkin karena sesuatu yang belum selesai, ujar Pak Sarman. Entah karena dia merasa kesepian, atau karena ada janji yang belum ditepati. Saya merinding mendengar cerita itu. Apakah benar pocong yang saya lihat adalah Sulaiman? Jika benar, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Saya tidak berani mencari tahu lebih jauh. Satu hal yang saya tahu, sosok itu masih ada di musola. Dan siapapun yang lewat di sana saat malam, mungkin akan merasakan kehadirannya. Atau lebih buruk lagi, melihatnya sendiri. Setelah mendengar cerita dari Pak Sarman, saya tidak bisa berhenti memikirkan Sulaiman. Benarkah dia meninggal karena sesuatu yang tidak wajar? Atau mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan selama hidupnya? Semakin saya mencoba melupakan,
semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepala saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus dipenuhi bayangan musola tua dan sosok pocong yang pernah saya lihat. Akhirnya, dengan hati yang berdebar, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sulaiman di malam terakhirnya. Saya mengambil ponsel dan menghubungi teman saya, Arif. Awalnya, dia enggan menemani saya, tapi setelah saya bujuk, akhirnya dia setuju. Kami sepakat untuk pergi ke musola sekitar pukul 11 malam, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana di sekitar musola begitu sunyi, hanya terdengar suara daun yang bergesekan tertiup angin. Saya dan Arif berdiri di depan musola, ragu untuk melangkah masuk, yakin kita mau masuk. Tanya Arif dengan suara bergetar. Saya mengangguk, meskipun dalam hati saya juga takut. Dengan langkah hati-hati, kami masuk ke dalam musola. Ruangan itu masih sama seperti sebelumnya, remang-remang dan berbau lembab. Saya bisa merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuh. Saya mencoba mengingat cerita Pak Sarman. Sulaiman ditemukan meninggal di dalam musola, sendirian. Tapi sebelum itu, warga pernah mendengar suara tangisan dari dalam. Tangisan siapa? Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu bergeser di sudut ruangan. Saya dan Arif langsung menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi kemudian, hawa di dalam musola berubah. Udara terasa semakin berat, dan saya bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi kami, dan saat itulah, saya mendengar suara itu, pelan. Serak. Seperti seseorang yang berbisik di telinga saya, tolong aku. Saya langsung membeku. Arif menatap saya dengan wajah ketakutan. Kamu dengar itu? Bisiknya. Saya mengangguk pelan, suara itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam musola. Lebih tepatnya, dari belakang kami. Dengan perasaan takut, saya perlahan menoleh. Di sudut ruangan, sosok itu berdiri. Pocong yang sama, dengan kain kafan yang lusuh dan wajah yang semakin jelas terlihat. Kali ini, saya bisa melihat sorot matanya. Bukan sekadar hitam pekat, tapi ada sesuatu di dalamnya. Kesedihan, dan kemudian, sesuatu terjadi. Pocong itu bergerak. Tidak melompat, tidak melayang, tapi perlahan mendekat ke arah kami. Saya ingin lari, tapi tubuh saya tidak bisa bergerak. Saya hanya bisa berdiri terpaku. Napas saya terasa berat, dan saat pocong itu semakin dekat, saya mendengar sesuatu lagi, suara tangisan, tapi kali ini, bukan suara yang menyeramkan. Tangisan itu terdengar menyedihkan, seperti seseorang yang kehilangan harapan. Saya tidak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba saya merasa seolah bisa memahami perasaan makhluk itu. Dia bukan ingin menakuti, dia ingin sesuatu yang lain. Tapi sebelum saya bisa berpikir lebih jauh, Arif menarik lengan saya dengan keras. Lari! Tanpa berpikir dua kali, kami langsung berlari keluar dari musola, meninggalkan suara tangisan itu di belakang kami. Setelah kejadian itu, saya semakin yakin bahwa pocong yang kami lihat adalah Sulaiman. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi padanya di malam terakhirnya? Saya mencoba mencari informasi dari warga lain, tetapi kebanyakan hanya tahu bahwa Sulaiman meninggal secara misterius. Namun, ada satu orang yang memberi petunjuk baru. Seorang nenek tua yang tinggal tak jauh dari musola pernah berkata, Sulaiman tidak meninggal sendirian. Ada sesuatu yang menjemputnya malam itu. Saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi satu hal yang pasti, Sulaiman masih ada di sana, menunggu seseorang untuk mendengar ceritanya, atau menunggu sesuatu yang belum selesai. Setelah kejadian malam itu, saya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sosok Sulaiman terus muncul dalam bayangan saya. Sosoknya yang berdiri diam, sorot matanya yang kosong tapi penuh kesedihan, dan suara tangisan yang terdengar begitu memilukan. Saya tahu, saya harus mencari jawaban. Orang yang pertama kali menyebut ada sesuatu yang menjemput Sulaiman adalah seorang nenek tua yang tinggal tak jauh dari musola. Bu Mirah namanya. Beliau sudah sangat sepuh, hampir tidak pernah keluar rumah, dan jarang berbicara dengan orang lain. Tapi dari cerita yang saya dengar, dia adalah salah satu orang terakhir yang melihat Sulaiman sebelum kematiannya. Saya memberanikan diri untuk menemui beliau. Ditemani Arif. Kami tiba di rumahnya saat sore menjelang maghrib. Rumah itu kecil, dindingnya dari kayu tua yang sudah mulai lapuk, dan halamannya dipenuhi tanaman liar. Saat kami mengetuk pintu, terdengar suara seretan kaki dari dalam. Lalu pintu berderit terbuka, dan di ambang pintu berdiri Bu Mirah.
Matanya kecil dan keriput, tapi sorotnya tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Tanpa berkata apa-apa, ia memberi isyarat agar kami masuk. Kalian datang untuk menanyakan tentang Sulaiman, kan? Saya dan Arif saling berpandangan, terkejut. Kami belum mengatakan apa-apa, tapi Bu Mirah sudah mengetahuinya. Dengan suara pelan, hampir berbisik, beliau mulai bercerita, malam itu, aku mendengar suara dari musola. Suara yang bukan azan, bukan doa. Tapi bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Bu Mirah berkata bahwa sejak beberapa hari sebelum kematiannya, Sulaiman sering terlihat gelisah. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Beberapa kali, warga melihatnya duduk diam di dalam musola, menatap ke arah mihrab tanpa berkedip. Suatu malam, sekitar tengah malam, Bu Mirah mendengar langkah kaki seseorang melewati rumahnya. Saat mengintip dari jendela, ia melihat Sulaiman berjalan menuju musola dengan langkah terseret, seperti orang yang tidak sadar. Tapi yang membuatnya merinding, ia melihat sesuatu yang lain, sosok hitam berjalan di belakang Sulaiman, bukan bayangan, bukan manusia. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari Sulaiman, dan tubuhnya seperti diselimuti kabut pekat. Ia berjalan tanpa suara, tapi terasa sangat nyata. Bu Mirah ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa melihat Sulaiman terus berjalan, masuk ke dalam musola. Bersama sosok hitam itu, dan setelah itu, sunyi, hening yang mencekam. Bu Mirah tidak bisa tidur malam itu. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasa ada yang tidak beres, tapi tidak berani mendekati musola. Hingga sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara dari arah musola. Bukan suara doa. Bukan suara orang mengaji, tapi suara bisikan yang datang dari segala arah. Dia sudah di sini, sudah waktunya, dia milik kita sekarang. Bu Mirah menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Tapi suara itu tidak hilang. Lalu, tiba-tiba, brak, suara pintu musola tertutup dengan keras, diikuti oleh suara seperti seseorang sedang merintih ketakutan. Bu Mirah tahu, itu suara Sulaiman. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mengintip dari celah jendela rumahnya. Musola terlihat remang-remang, lampunya masih menyala. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Bayangan yang bergerak perlahan, mengelilingi seseorang yang terduduk di lantai. Bayangan-bayangan itu tampak semakin banyak, berputar, seolah-olah sedang menari di dalam kegelapan. Dan di tengahnya, Sulaiman berlutut dengan wajah penuh ketakutan. Ia menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat, bibirnya komat-kamit seolah membaca doa. Tapi semakin lama ia berdoa, semakin kuat suara bisikan itu. Hingga akhirnya, hening, bayangan itu lenyap, dan Sulaiman tidak bergerak lagi. Pagi harinya, warga menemukannya sudah tak bernyawa, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Bu Mirah menghela napas panjang. Menatap saya dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Sulaiman tidak mati sendirian. Ada sesuatu yang menjemputnya. Dan yang lebih buruk, dia masih di sana. Saya merasa tenggorokan saya mengering. Kalian sudah melihatnya, kan? Saya tidak menjawab, tapi Bu Mirah bisa membaca ekspresi saya. Ia menatap kami lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, hampir berbisik, jangan pernah kembali ke musola itu lagi. Jika kau mendengar suara bisikan, jangan menoleh. Jika kau melihat sosoknya, jangan berani mendekat. Setelah mendengar cerita dari Bu Mirah, saya dan Arif tidak pernah lagi berani mendekati musola tua itu. Namun, rasa penasaran masih menghantui saya. Saya merasa masih ada sesuatu yang belum terungkap. Kematian Sulaiman memang penuh misteri, tapi mengapa ia masih gentayangan? Apa yang membuatnya tidak bisa pergi dengan tenang? Jawaban itu akhirnya datang dari seseorang yang tidak pernah saya duga, mantan istrinya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Bu Mirah, seorang wanita datang ke desa. Warga yang melihatnya sempat terkejut, karena wajahnya masih dikenali meskipun sudah bertahun-tahun menghilang. Namanya Rohaya, dia adalah mantan istri Sulaiman. Dulu, mereka menikah hanya dalam waktu singkat. Setelah itu, Rohaya tiba-tiba pergi dari desa tanpa pernah kembali. Tidak ada yang tahu alasan kepergiannya, bahkan Sulaiman sendiri jarang membicarakannya. Kini, ia kembali, dan saat saya bertemu dengannya, saya bisa melihat matanya merah, entah karena menangis atau kurang tidur. Jadi, kalian sudah melihatnya? Tanyanya pelan. Saya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Rohaya menarik napas panjang, lalu berkata, aku akan menceritakan sesuatu yang tidak pernah diketahui siapapun. Menurut Rohaya,
sebelum ia meninggalkan desa, Sulaiman sering berubah sikap. Ia bukan lagi pria penyabar yang dikenalnya dulu. Sulaiman mulai sering berbicara sendiri, katanya. Kadang saat malam, aku melihatnya duduk di sudut rumah, berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Awalnya, Rohaya mengira suaminya hanya stres. Namun, lama-kelamaan, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Setiap malam, saat Rohaya sudah tertidur, Sulaiman akan keluar rumah dan pergi ke musola. Ketika ia mencoba mengikutinya secara diam-diam, ia melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Di dalam musola, Sulaiman duduk bersila di lantai. Berhadapan dengan sesuatu, bayangan hitam, tinggi, tanpa wajah, dan Sulaiman berbicara dengannya. Aku sudah memenuhi janjiku. Aku tidak bisa lagi. Tolong, bebaskan aku, tapi sosok itu hanya diam. Lalu, perlahan, ia mulai mendekati Sulaiman. Saat itulah, Rohaya lari ketakutan. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, ia meninggalkan desa. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar dengan suaminya, dan ia tidak ingin terlibat lebih jauh. Beberapa bulan setelah itu, Sulaiman ditemukan meninggal di musola, dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, ia masih berada di sana. Saya mencoba memahami cerita Rohaya. Ada satu pertanyaan besar yang masih belum terjawab, apa maksudnya? Memenuhi janji, Rohaya terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, sebelum menikah denganku, Sulaiman pernah menginginkan sesuatu. Tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dengan cara biasa, saya merinding. Maksudnya, Rohaya menatap saya lurus-lurus. Sulaiman pernah membuat perjanjian dengan sesuatu. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Syaratnya, ia harus menepati janjinya sebelum waktu habis. Tapi dia gagal. Dan itulah mengapa dia masih di sini. Saya merasa perut saya mual. Jadi, Sulaiman bukan hanya sekadar meninggal. Dia dihukum, dan itulah sebabnya ia masih gentayangan di musola itu. Ia bukan hanya sekadar pocong. Ia adalah sosok yang masih terikat dengan janji yang belum terpenuhi. Setelah mendengar cerita itu, saya merasa semuanya mulai masuk akal. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan. Jika Sulaiman gagal memenuhi janjinya, apa yang sebenarnya ia janjikan, dan yang lebih mengerikan? Jika ia belum bisa pergi, apakah itu berarti sesuatu masih menunggunya? Saya tidak tahu, dan jujur, saya tidak ingin tahu. Yang pasti, sejak malam itu, saya tidak pernah lagi mendekati musola tua, dan setiap kali melewati tempat itu, saya selalu merasakan sesuatu, bukan sekadar hawa dingin, tapi perasaan bahwa di dalam sana ada seseorang yang masih menunggu, atau lebih tepatnya, ada sesuatu yang masih menagih janji.